Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, yang di tempat ini, yang ada di rumah. Dan percayalah hari ini dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat ini, kuasa yang sama kehadirannya akan tetap selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita semua akan tetap bisa menikmati hadiratnya, sebab kuasanya, kehadirannya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Semuanya pasti bersemangat hari ini. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan dimanapun kita berada. Kita angkat tangan sama-sama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di GKIN Agape Ngunu Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami tetap bisa dapat melaksanakan ibadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di rumah pun, di tempat ini, secara online pun hadirat Tuhan akan tetap bersama melawat kami, menjangkau kami, menjamah kami Tuhan, sehingga semua kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, pimpin waktu kami. Biar semua kami yang hadir hari ini, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kami semua boleh mengalami lawatan. Sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menikmati hadiratnya dimanapun berada, sama-sama katakan amin. Dimanapun kita berada, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan kita mau bersyukur bagi Dia, kita mau memuji namanya, kita mau menyenangkan hatinya. Amin. Ku naikkan syukurku, kita naikkan pujian ini sama-sama. Dan mari bernyanyi dengan penuh ucapan syukur. Amin. Yeay. Mari dimanapun berada, tepuk tangan sama-sama. Mari nyanyi sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari nyanyikan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Nyanyikan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari tepuk tangan sama-sama. Hey! Mari nyanyikan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amen. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua yang di rumah nyanyikan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Angkat tangan dan katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan syukur buat Tuhan Yesus yang di rumah dimanapun berada. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
menari, memuliakan puji, bebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan puji, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, amin. Saya yakin dan percaya bahwa semangat itu, roh yang menyala-nyala itu tetap ada di dalam kita. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, di rumah, di tempat pekerjaan kita, di tempat ini, rohnya akan tetap menyertai kita. Amin. Sebab dialah pusat dari segala-galanya. Dunia boleh berlalu, bumi boleh bergoncang, bukit-bukit boleh bergoyang, tetapi Dia, Yesus, Bapa kita, Roh Kudus akan tetap ada selama-lamanya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. And let's just take a moment. Ambil waktu sejenak. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus. Biar semua kami dimanapun kami berada hari ini, Tuhan, kami boleh tetap mengalami kehadiran-Mu, jamahan-Mu, perjumpaan. Pimpin waktu kami, Roh Kudus. Engkaulah pusat dari segala-galanya. You are the center. You are the center of it all. Oh, mari pimpin kami, Roh Kudus. Pimpin kami, Roh Kudus. Dimanapun berada, angkat tanganmu dan nikmati Dia. Oh Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning
the center of your church. Jesus
Engkau segalanya Tuhan. Engkau pusat dari segalanya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. There is nothing besides you. Tak ada yang sepertimu Yesus. Dunia boleh berubah, bukit-bukit boleh bergoyang, semuanya bergoncang, tapi Engkau tetap pusat dari segalanya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dimanapun kita berada hari ini. Yang di rumah, yang sedang di dalam kendaraan, yang sedang dimanapun tempat itu. Let's just lift up your hands. Mari angkat tangan sama-sama. Biar semua yang terjadi di bangsa ini, di seluruh dunia, tidak mengubah fokus kita. Dan melalui semua yang terjadi, kita tetap mau berkata bahwa Tuhan, Engkau tetap pusat dari segala-galanya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, You are the center of it all. Engkaulah yang terutama. Kami mau selalu cinta Engkau, kami mau selalu fokus kepada Engkau segalanya Yesus Tuhan. Engkau segalanya, Engkau yang terindah, yang termanis dalam hidup kami Yesus. Pusat dari segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan, dan apapun yang terjadi, kita mau katakan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta. Mari nyanyikan lagi. Haleluya. Mari jiwa-jiwa dimanapun berada, katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan
kuasa yang bersyukur jika pagi hari ini kepada orang lain keberjalan pada pemerintahan keberjalan bumi ini keberjalan pada Tuhan Yesus kepala Gereja biar Tuhan ibadah kami ini berbeda dengan jalan Tuhan hadirnya tapi kekuatan jaminan terhadap hidup semakin sulit dan mencegah kami Tuhan. Berbicara buat kami hamba-Mu, hamba salib-Mu yang ada mendengar biar Kau dia ada mendengar dan biar Kau ditinggi dan makin direndahkan. Terus beracara pagi hari ini bicara sampai sehat buat kami semua semua kami yang hadir di rumah kami masing-masing, kami semua yang melayani hari Kau berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu sekali, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak yang kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita ibadah online, kita mau taat pada pemerintah sebagai wakil Allah, yang kita juga taat pada Tuhan yang ada yang punya kerajaan surga, yang punya saudara dan saya di bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita melihat situasi yang semakin mencekam dan menakutkan, apa yang kita buat hari-hari ini? Ya, kita tahu bahwa kita masuk pada PPKM 2 minggu. Ya, tidak boleh beribadah selama 2 minggu, tidak boleh ada kegiatan, mal-mal ditutup, dan kita tidak bisa berpergian dengan sembarangan. Semua ada dalam kontrol kendali pemerintah. Tapi saya percaya Tuhan pun ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 49. Kita akan baca bersama-sama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 16. Yesaya 49 kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah bisa diperhatikan oleh Alkitab ataupun tab ataupun HP. Kita lihat bersama-sama Yesaya 49 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca, kita perhatikan, kita semua masing-masing membaca menyimak di rumah masing-masing. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian firman Allah yang kita baca, boleh menjadi jawaban, kekuatan, jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Allah pagi hari ini saya akan beri judul hidup di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kalau kita melihat situasi hari-hari ini yang begitu mencekam, menakutkan, sehingga ada PPKM mikro untuk seluruh Jawa dan Bali, sehingga ibadah pun ditutup sementara selama 2 minggu, kurang lebih tanggal 3 sampai tanggal 20. Lihat apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Berita di sana sini sangat menakutkan. Orang tiba-tiba mati mendadak dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, kita harus percaya bahwa hidup kita ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup saya dan saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan seutuhnya atau sepenuhnya. Saya ulangi, bahwa hidup saya dan saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan seutuhnya atau sepenuhnya. Tidak ada alasan apapun bagi saya dan saudara sebagai orang percaya untuk tidak memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini seutuhnya atau
sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan, itu berarti kita aman. Amin. Kita ada dalam jaminan yang pasti. Sekalipun hari-hari ini hidup yang kita hadapi, yang kita jalani hari-hari ini, dan kita lalu di dalam dunia ini sekarang ini terasa semakin sulit, mencekam, menakutkan dengan peristiwa yang terjadi saat-saat ini. Ya, tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Ya, COVID semakin merajalela di mana-mana, bahkan di seluruh dunia, ya, khususnya di bangsa kita. Ya, tapi kita percaya bahwa dalam kehidupan orang percaya selalu ada dalam genggaman dan kendali Tuhan. Ada ujian iman, ada ujian kesabaran, ada ujian ketekunan, ada ujian ketaatan dan kesetiaan, atau ada ujian dalam kekudusan. Dengan adanya masalah, persoalan, tantangan dari peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu makin menyebarnya COVID-19 ataupun dengan varian yang baru yang menakutkan. Tentu ini sangat menekan, mengkhawatirkan. Tapi saya mau kata buat saudara pagi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam kehidupan ini, secara rohani dan secara iman? Apa yang kita lakukan? Apa sih jawaban firman Tuhan untuk kita hari ini? Dari pembacaan kita tadi jelas dikatakan bahwa hidup di dalam kontrol. Saya mau katakan, saya dengan firman yang kita baca hari ini dikatakan bahwa alam bisa kita telapak tangannya. Berarti kita ada dalam genggaman Tuhan. Itu berarti yang pertama, atau hal yang pertama, yaitu dalam perhatian dan genggaman tangan Tuhan kita pasti aman. Seharusnya saya dan saudara sebagai orang percaya yang ada dalam genggaman tangan Tuhan tidak perlu takut, sebab kita ada dalam perhatian dan pengawasan Tuhan. Setiap saat kita dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada seorang pun, apapun juga bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan, karena kita dalam genggaman tangan Tuhan yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, atau kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam firman Allah yang kita baca tadi, dikatakan dengan tegas bahwa yang menjadi jaminan kekuatan kita itu dikatakan di dalam ayat yang ke pasal 49 tadi. Kita lihat ayat yang ke-15 bagian terakhir, dikatakan aku tidak akan melupakan engkau. Wow, berarti kita dalam perhatian dan pengawasan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa seorang ibu bisa melupakan bayi yang dia kandung, tapi dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kau, bahkan meninggalkan saudara dan saya. Dikatakan bahwa dalam ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini satu jaminan, Bapak Ibu. Berarti hidup kita dalam pengawasan Tuhan, dalam perhatian Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Allah tidak pernah melupakan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Boleh dikatakan Dia tidak pernah meninggalkan kita bagaikan yatim piatu. Sebab Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia pegang kita dengan tangan kanannya untuk menuntun kita menuju dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan dengan tegas
Wow, luar biasa ayat ini. Dan sungguh diberkati. Ya. Lalu dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, saudara bisa bayangkan, ya, orang biasanya melukis itu di mana? Di kanvas atau di kertas. Tapi ini tidak dikatakan. Tuhan bilang dengan tegas, aku telah melukiskan engkau di telapak tangannya. Wow, di telapak tanganku, kata Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Ya. Nah, itu berarti saudara dan saya, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan kokoh. Maka tidak ada sesuatu apapun dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini semua dalam kendali Tuhan. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi sini saudara, kita akan melihat apa sih maksudnya. Aku melukiskan kau telapak tanganku, tembok-tembok dalam ruang mataku. Saya catat sini begini, ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan kepastian ilahi kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa sulit, masa apapun juga yang mencekam sekalipun. Ya. Daud bisa berkata demikian. Sekali aku berjalan lembah-lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ada jaminan. Yang Tuhan berkata begini, kasihnya kepada saya dan saudara lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Ini dia. Dan dikatakan, karena itu mustahil Tuhan melupakan saudara dan saya, khususnya pada masa-masa kesesakan, penderitaan sulit, keputusasaan dan kesedihan. Ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita mengalami masa-masa kesusahan, penderitaan, kesakitan atau kesulitan, keputusasaan, mungkin manusia bisa bilang rasa nih, kapok lu. Tapi Tuhan tidak. Dia berkata, kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Karena itu mustahil bagi Tuhan untuk memberikan saudara dan saya, khususnya pada masa-masa kesesakan, penderitaan sulit, keputusasaan, kesedihan, dan situasi apapun juga. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Jadi jangan takut terhadap hidup ini. Sekalipun situasi mencekam, ada Yesus beserta dengan kita. Poin selanjutnya berkata demikian, bahwa belas kasihan Tuhan untuk kita tidak pernah gagal. Wow, bagaimanapun juga situasi hidup saat ini, Allah selalu mengawasi saudara dan saya dengan kelembutan dan kasihnya yang luar biasa. Dan saya dan saudara dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan, meninggalkan kita. Ini janji Tuhan. Itu dikatakan, aku melukiskan engkau di telapak tanganmu. Itu artinya begitu dalam. Jadi kasihnya, kelemah lembutannya itu tetap ada dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun juga. Dia masih mau menggendong kita, dia mau merangkul kita, dia mau menopang kita, bahkan dia mau memikul kita dan menanggung kita terus sampai masa tua kita, sampai Tuhan menyebut kita kembali. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Janjinya ya dan amin, bukan moga-moga, pasti. Manusia bisa berjanji, dia bisa ingkari. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Karena itu mustahil. Jadi katakan, saya catat bahwa mustahil Tuhan melupakan kita, khususnya pada masa-masa kesesakan, penderitaan sulit, keputusasaan dan kesedihan. Tidak tahu bagaimana Israel pada di Mesir, menjadi budak di Mesir. Mereka berseru, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari dengan keyakinan kita berkata, Tuhan, aku mau tidur dengan tenang karena Engkau besertaku. Engkau menjagaku bagaikan biji matamu. Yang ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya, sehingga tidak akan melupakan kita. Kalau kita perhatikan, ada bekas luka paku di tangannya. Itu tanda kasih yang begitu besar buat saya dan saudara. Mari kita renungkan ini. Oh, luar biasa. Saya ulangi,
bukti kasih Allah yang besar buat saya dan saudara ialah bahwa Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya, sehingga Dia tidak akan melupakan kita. Bekas luka di telapak tangannya itu senantiasa di depan matanya sebagai tanda kasihnya Allah kepada saya dan saudara. Itu bekas luka kaki tangannya. Oh haleluya. Jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan sedikit pun. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai akan datang, Dia tidak pernah berubah. Mari kekasih-kasih Tuhan, bahwa kasih yang besar senantiasa dicurahkan atas kita, dan kerinduannya untuk memperhatikan kita. Bayangkan, Dia rindu memperhatikan kita, menjaga kita, mengawasi kita, menyertai kita, memelihara kita, dan memberkati kita sampai kesudahan zaman. Itu bukti tanda kasih di telapak tangannya. Oh haleluya. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu di ruang mataku. Perhatian Tuhan luar biasa, saudara. Pengawasan Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan itu sempurna. Ya. Ada satu ayat yang begitu menarik buat saya. Kalau kita perhatikan Matius 10 ayat 30, 31. Matius pasal 10 ayat 30 dan 31 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Sudah bisa perhatikan, istri kita, suami kita, orang tua kita tidak bisa menghitung jumlah rambut kita. Berapa yang putih, berapa yang hitam, berapa yang setengah putih, berapa yang rontok. Dikatakan itu perhatian Tuhan luar biasa. Rambut saja saudara Dia perhatikan. Dikatakan dengan tegas, dan rambut kepala pun terhitung semuanya. Wow. Adakah seorang ibu bisa menghitung rambut anaknya masih bayi? Tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah rambutmu, berapa yang putih, berapa yang hitam, berapa yang rontok, berapa yang baru tumbuh. Itu menandakan bahwa saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara sangat diperhatikan, sangat dikasihi. Dalam pengasahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab jangan takut, sebab Dia ada sampai hari ini, dan kasihnya, perhatiannya, pemeliharaannya, penjagaannya sempurna, tidak pernah berubah. Mari saudara kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Jadi jelas bagi saya dan saudara bahwa karena hidup kita ada dalam genggaman tangannya, dan kita ada dalam pengawasan dan perhatian Tuhan, maka kita aman dalam perlindungan Tuhan seutuhnya atau sepenuhnya. Tidak seorang pun sakit penyakit pun dapat menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Sebab Dia menjaga kita bagaikan biji matanya. Haleluya. Yesaya 43 ayat 2, apa yang dikatakan di sana sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita lihat Yesaya 43 apa dikatakan di sana. Ayat 2 saja. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku telah menyertai engkau, dan melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Bapak berkasih, kasih Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dahsyat. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara hari ini? Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara hari ini? Yesaya 41 ayat 10 berkata, demikian bunyi firman Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan jelas sekali. Dia bahwa kita semakin menjadi kepala. Haleluya, haleluya. Jadi mari kekasih-kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan, jangan sekali-kali kita melepaskan diri kita dari tangan Tuhan yang menggenggam kita, yang merangkul kita, menggendong kita, yang menjaga kita dengan luar biasa. Lebih lagi meninggalkan atau menjauhkan diri dari Tuhan, kita pasti akan gagal dan hancur. Hidup saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga, maka hidup kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Karena itulah Tuhan menjaga kita sedemikian rupa, seperti biji matanya sendiri. Jangan takut dan gentar menghadapi hidup ini, sebab Tuhan sendiri menjadi jaminan pasti bagi saya dan saudara. Iman kita dan pertolongan kita. Satu ayat berkata demikian dalam kitab Yesaya 26 yang berkata, ayat yang ke-3 dan ke-4. Yesaya 26 3 dan ke-4 berkata, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadanya mula dia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Wow, Tuhan luar biasa. Percaya saudara bahwa Tuhan yang biasa menjaga kita, memelihara kita, menggenggam kita dengan sepenuhnya seutuhnya hidup kita, gendong kita, tanggung terus pada masa tua, dan hidup kita kembali. Kasihnya, perhatiannya, pengawasannya, memeliharaannya. Yesus itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu kasih Tuhan, mari kita lebih lagi dekat, melekat dan membangun hubungan intim yang harmonis dan lestari dengan Tuhan Yesus. Karena hanya kekuatan penjagaan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna, sebab Tuhan menjaga kita. Sekali lagi, bagaikan kita tidak perlu lepas dari pandangan, perhatian, pengawasan Tuhan. Apapun situasi kondisi kita hadapi, apapun yang kita alami hari ini, tempat, situasi, dan waktu tidak bisa membatasi pengawasan, perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna hidup saya dan saudara. Rindu untuk menggendong kita, memeluk kita, harus kita menjaga kita, menjaga kita, dan dia tahu saya berharga di sini. Karena begitu berharga, dia rela curahkan darah di bukit Golgota untuk saya. Oleh sebab itu, mari rela percaya kasih setia Tuhan tidak dulu, sekarang, sampai Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita bersama-sama masuk dalam pertemuan kudus. Yesus Megangku dengan tangan kanan, Yesus memberi dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan.
Kudus. Terima kasih Roh Kudus, maka Bapa di surga. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Ini menandakan satu ikatan penyandaran antara kami dengan Engkau. Dan akan berharga di matamu. Engkau curahkan kasih-Mu dengan Engkau rela mati di kayu salib, curahkan darah. Engkau mungkin kami dapat mengangkatkan lupakan kami dalam dan akan menjaga penyertaan untuk sempurna dan pasti ada menjaga kami. Makan tubuh benar-benar makanan dalam kebenaran minum. Kami makan tubuh dan darah-Mu, kami menjadi satu kematian kebangkitan-Mu. Engkau dalam kami dalam Engkau. Kami percaya itu Tuhan jadi. Ada ayat-ayat ayat ini sudah menjadi berkat di malam pagi ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita katakan kita mulai berkata dengan Tuhan, aku menjadi sahabat kematian kepada kita. Malam itu Yesus serahkan. Yesus ambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan atas kamu. Terima dengan iman makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Yesus mengambil perjanjian dan berkata, angkat dalam belakang saudara, di sini belakang saudara. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan aku setiap kali kamu minumnya. Di mana minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan firman, kami telah makan perjamuan Yesus. Dari kami datang ke dalam kami kepastian yang pasti, penjagaan penguatan perhatian itu sangat sempurna dan kau menjaga mana. Hati firman yang sudah disampaikan pagi ini, dia menjadi berkat bagi kami semua ada di sini di rumah kami masing. Kami tidak akan takut ada hidup kita, karena Kau beserta. Amin. Kau pegang tangan kami kuat, dan Kau gendong kami, bertanggung kami terus, mikul kami sampai masa tua kami dan masa putra kami, sampai Kau. Terima kasih Bapak, berkati firman Tuhan bisa buat kami semua. Kau boleh cara itu dan berkati semua sedang nyimat ada di rumah masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, rumah tangga, iman mereka, bahkan mereka turun dari kepala bahkan dari ekor. Pulihkan berkati kerjakan di rumah mereka masing-masing. Tuh penjaga pun dapat terus sekali nyimat Tuhan. Dan dengan sekali minggu sampai orang dewasa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan untuk Kau bawa kembali. Terima kasih Bapak. Jaga yang bagus. Ada satu pun dapat membentuk jemaat mungkin agape. Kasih dalam genggaman, tangan Tuhan kokoh dan kuat. Karena Kau telah melukiskan kami dalam tangan. Terima kasih Bapak. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani musik, sudah menjadi singer di multimedia, soundman, bahkan LCD. Semua kami Tuhan hari Kau memberkati. Terima kasih Bapak. Amin. Yang tetap di dalam menyerahkan pemerintahan bangsa kami dalam melaksanakan PPKM Miko untuk Jawa dan Bali. Hikmat bagi pemerintah di Pulau Jawa bahkan di Bali. Sikap tindakan yang kita ambil.
Presiden Jokowi dengan wakilnya, dengan seluruh jajarannya, kabinet, MPR, DPR, sampai kepada seluruh pimpinan tertinggi dari Bapak Kapolri, dari kepolisian, angkatan darat, laut dan udara, Kau berkati. Gubernur, wali kota, bupati, sampai ke camat, muspika, musdan, muspika, dari kepala desa, RT, juga Tuhan berkati, lindungi mereka. Amin. Jaga mereka bagi jembatan kita, berkati mereka hikmat untuk menghadapi situasi ini, Bapak. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi untuk negara dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemerintah kami Tulungagung, Bapak Bupati sampai ke jajarannya. Berikan hikmat bagi mereka untuk menyikap situasi dalam situasi COVID ini, Bapak. PPKM dilaksanakan di Kota Tulungagung. Rasa takut dan gentar bagi semua masyarakat untuk mentaati dengan benar. Yang bikin hikmat bagi muspida dan muspika dalam menjalankan PPKM Mikro selama 2 minggu ini, Bapak. Terima kasih Bapak. Semua rumah ibadah, gereja, masjid, pura dan kelenteng Tuhan, Engkau jaga, lindungi. Kami tidak bisa beribadah di rumah ibadah kami masing-masing, maka di rumah kami masing-masing, karena Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kemudian Sinode GKN, Misi Omais Yayasan Bintang, saat STN, rencana Kongres kalau Tuhan kendaki diundur tahun depan, berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sahabat dan retolan yang sedang mengalami kesedihan karena saudara keluarga dipanggil pulang, hiburkan kuatan mereka. Yang sakit, yang kena COVID, apapun juga dalam nama Yesus Tuhan jamah, sembuhkan, rahatkan, hiburkan. Saat ibu dan ibu yang hiburkan, kau telah memanggil adiknya. Terima kasih Bapak. Bapak Sukamto sekelaku, hiburkan, kau telah memanggil juga adiknya. Berkati kami semua hari ini Bapak. Persembahan yang kami berikan, Tuhan juga berkait tangan yang beri yang berlimpah. Berpujian nama Tuhan. Sekali lagi yang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan hari itu, Tuhan memberkati kami, menyertai kami, yang kami pulang ke rumah masing-masing. Bagi tangan kita dengan terima berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya berharap kepada Tuhan, diberikan kuasa rohani dan jasmani. Diberikan sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, rumah tanggamu, bisnismu, usahamu, studi dan masa depanmu. Diberkati keluar masuk kami selamat dengan berkat Abraham dan Israel, dan diberkati pelayananmu. Diberkati Engkau di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus, pertolongan mulia para roh Allah yang kudus. Berkati nanti saudara sekalian dari saat Maranatha, Yesus datang kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di amin. Kita satu sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.